Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, dan bagi yang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa menggugurkan semua dosa dan dapat mendapatkan pahala yang melipat ganda. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-temanku, saudaraku, khususnya klien yang biasa berjumpa dengan saya ingin menjawab pertanyaan klien yang jarak jauh dan membutuh jawaban panjang ya. Biasanya saya kalau ketemu ya dijawab langsung. Kalau pertanyaan menggunakan HP, kalau jawabannya membutuhkan pendek, tidak perlu dibuatkan video. Tapi kalau jawabannya membutuhkan panjang, biasanya saya buatkan video saya upload dalam YouTube ini. Ada klien yang bertanya kepada saya dari Jawa Tengah ya. Pak Mariono, memberikan zakat ini sebaiknya apakah langsung kepada yang berhak atau lebih bagus menggunakan amil? Itu satu. Dia juga bertanya, Pak Mariono, orang tua, janda, dan anak yatim, apakah boleh kita berikan zakat fitrah? Oke ya. Begini, khusus klien yang bertanya ya, tapi pengetahuannya juga untuk yang lain. Terlalu banyak di antara kita ada orang yang enggan memberikan zakat fitrah itu tidak melalui amil, tapi langsung kepada yang bersangkutan. Sehingga sering timbul pertanyaan, sebaiknya menggunakan amil apa tidak? Jawaban saya yang ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau menggunakan amil, kelebihannya insya Allah amil ini akan secara profesional, akan secara baik membagikan zakat itu sebagaimana mestinya, artinya sesuai dengan ketentuan agama. Yang pertama, bahwa zakat fitrah ini kan diperuntukkan bagi fakir miskin, adanya pemerataan seperti itu ya. Dan insya Allah amil juga kalaupun toh ada bagian juga sama dengan yang lain, artinya tidak cari enaknya sendiri. Nah begitu. Jadi kalau ada amil seperti ini, satu dia profesional ya, yang kedua membagikan itu secara adil kepada orang yang ada di sekitar tanggung jawabnya. Kalau misalnya di sebuah desa A ya berarti tanggung jawabnya di desa A. Kemudian yang ketiga, dia juga mendapatkan bagian sesuai dengan keputusan yang adil. Adil itu ngambilnya tidak berlebihan, sama juga dengan yang lain. Nah itu memang lebih bagus menggunakan amil. Tetapi akan lebih bagus diberikan zakat itu langsung kepada yang bersangkutan, artinya tidak menggunakan amil menurut saya, jika satu mungkin amilnya jauh atau di situ tidak ada amil. Bisa saja misalnya kita berada di sebuah tempat yang jauh dari amil ya, mungkin terpencil, amil tidak ada, mau memberikan jauh ya mungkin lebih bagus diberikan langsung. Itu satu. Yang kedua, kita sering mendapatkan informasi, tapi informasi kemudian itu terkonfirmasi, artinya betul. Mungkin ada oknum itu yang mengambil jatah lebih banyak. Artinya gini, amilnya amil tak beres ya, misalnya kan bisa saja walaupun sudah dapat SK dari BAS yang disebut dengan UPZ, ternyata amilnya ini begitu dapat ya dana zakat fitrah segala macam itu tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Malah zakat fitrah misalnya untuk membangun masjid, zakat fitrah misalnya untuk membantu UMKM, atau zakat fitrah misalnya untuk yang lain-lain. Padahal zakat fitrah ini kan lebih prioritas orang miskin, orang fakir. Atau zakat fitrah justru bagian dia lebih banyak. Orang miskin misalnya banyak tidak mendapatkan sesuatu dari zakat itu, malah dia pula yang mengambil banyak. Mungkin salah satu penyebabnya ya amil itu terlalu banyak sekali jumlahnya seperti itu ya, sehingga
dari zakat itu tak maksimal diberikan kepada yang berhak. Kemudian yang ketiga, dikhawatirkan ada orang fakir miskin tidak mendapat jatah dari amil, ya misalnya tidak tersentuh, tidak termasuk orang yang didata. Nah mungkin ini lebih bagus diberikan zakat itu langsung kepada yang bersangkutan. Jadi saya ulangi ya, zakat itu akan lebih bagus diberikan langsung kepada yang bersangkutan apabila amilnya tidak profesional. Ya, yang kedua, memang amil itu tidak ada. Kan zaman dulu kan banyak tidak ada amil ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang butuhnya sangat mendesak tapi tetap dalam koridor ketentuan zakat fitrah ya, yang amil tidak menjangkau atau tidak masuk dalam pendataan baik disengaja atau tidak disengaja, ini silahkan bayarkan langsung. Tetapi secara umum pendapat saya lebih bagus menggunakan amil. Mengapa? Supaya terjadinya pemerataan. Karena banyak fakta. Ingat enggak waktu kita zaman kecil dulu kan? Zaman dulu waktu kita masih kecil, akibat zakat tidak diberikan kepada amil, masyarakat itu membayar zakat sesuai dengan selera masing-masing. Zaman saya dulu yang banyak mendapatkan zakat guru ngaji semua, gitu ya. Sementara orang miskin tak mendapatkan apapun, atau orang miskin itu kan memang nggak diatur. Ada yang orang miskin fakir tuh dapatnya banyak, ada yang tidak dapat. Seperti itu. Ini akibat langsung. Tapi amil biasanya melakukan pendata. Di sini pentingnya amil yang profesional. Ada seksi pendataan, ada seksi ya mencari zakatnya, yang mengumpulkan, ada seksi pembagiannya. Menurut saya tiga ini hal yang pokok. Seksi pengumpulan berarti bertanggung jawab bagaimana mencari orang yang bayar zakat. Seksi pendataan berarti bagaimana dia tugasnya mendata jangan sampai ada orang yang terlewatkan. Kemudian yang ketiga ya seksi pemberian, artinya membagikan itu harus sesuai dengan ketentuan dan sampai kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, yang bertanya ini juga menanyakan, Pak Mariono, kalau saya bayar zakat kepada orang tua, anak yatim dan janda, saya bayarkan langsung, boleh apa tidak? Mau bayar langsung kepada yang bersangkutan, mau amil yang membagikan, boleh saja kepada orang tua, janda, anak yatim, dengan syarat yang bersangkutan betul-betul fakir miskin ya, misalnya orang tua ya miskin silahkan. Tapi kalau orang tua itu kaya raya, anaknya mampu, ya tidak. Yang kedua, janda kalau miskin, kalau fakir silahkan saja. Tapi kalau janda itu janda kaya raya, artinya rondo telas kena ceri wong Jawa, ya nggak boleh. Yang ketiga, anak yatim, kalau fakir miskin yatim silahkan aja. Tapi kalau anak yatim itu kaya, mungkin orang tuanya mampu ditinggalkan suaminya, tapi ibunya banyak peninggalannya harta dari suami, ya tidak. Jadi intinya sebenarnya bukan orang tua, bukan janda, bukan yatim, tapi fakir tidak dia, miskin tidak dia. Kalau ketiganya masuk fakir miskin, boleh mendapatkan zakat. Tapi kalau tidak, ya nggak boleh, karena ketentuannya memang fakir miskin. Saya kira jelas jawaban saya. Silahkan bagi yang belum jelas nanti bertanya lagi di 0811 772 633 atau ketemu langsung kalau yang berdekatan dengan saya. Cukup sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.